Ya, Allah tidak suka ya kalau sudah baiat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, terus janjinya itu diingkari. Ya, Allah tidak suka, Allah marah. Itu khutbah yang kedua di Madinah. Jadi intinya apa saja tuh? Intinya ya, pertama, khutbah yang kedua nih, uh, pertama memuji Allah, ya, memuji Allah dengan sesungguh-sungguhnya pujian. Maka diulang, ya, diulang pujian itu ditambah dengan taukid. Innal hamda, sesungguhnya segala puji lillah, milik Allah. Terus ahmaduhu, aku senantiasa memujinya. Baru setelah itu wa asta'inuhu, dan aku senantiasa memohon pertolongan kepadanya. Ini pelajaran penting ya. Orang mau berdoa tuh dipuji, puji-puji Allah dulu. Nah, itu namanya tawasul. Tawasul dengan apa itu? Tawasul dengan Asmaul Husna. Apa sih artinya tawasul? Tawasul itu artinya mengamalkan satu amalan yang dengannya Allah ridho, yang oleh karenanya doa yang kita panjatkan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawasul yang paling tinggi tentu adalah memuji Allah dengan nama-namanya yang indah, dengan Asmaul Husna. Dipuji-puji dulu Allah, baru meminta kepada Allah. Ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah semua nama-nama yang indah. Fad'uuhu, maka berdoalah kepada Allah biha, dengan Asmaul Husna. Ya, itu namanya tawassul dengan Asmaul Husna. Dipuji dulu Allah, disebut-sebut dulu nama-namanya yang husna, yang indah, baru minta. Ya, itu tawasul tingkat tertinggi. Yang kedua adalah tawasul dengan amal-amal soleh. Ya, puasa, haji, zakat, haji, umroh, zakat, sedekah, memperbanyak sholat, memperbanyak mendoakan saudara-saudaranya yang jauh, itu juga tawasul. Ya, memperbanyak sholawat itu tawasul, banyak baca Quran, banyak zikir itu tawasul. Ya, semua amalan soleh itu tawasul. Ya, banyak sedekah, banyak puasa, banyak menolong orang, berdoa kepada Allah. Ini saya sudah berdoa banyak ya, sudah tawasul, nggak dikabul-kabul, nggak boleh ngomong begitu, nggak sopan. Ya, kalaupun yang kita minta itu tidak kita terima, nanti itu bisa menjadi simpanan yang luar biasa ketika kita masuk ke dalam surga, ya, sebagai kekayaan yang tak ternilai. Atau dosa-dosa kita diampuni dengan kita berdoa, atau Allah memberikan kepada kita dari doa itu apa yang lebih baik daripada yang kita minta. Itu ya. Baru setelah itu Allah memohon Rasul memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa itu? Berlindung dari kejahatan jiwa. Berlindung dari kejahatan jiwa kita semua. Jangan sampai jiwa kita ini jahat, hati kita jahat. Karena orang itu jahat dimulai dari hati. Hatinya jahat, baru dia berbuat jahat. Ya. Jadi kalau jiwanya jahat, itu berbahaya.
Yang kedua, berlindung dari buruknya pekerjaan, buruknya kegiatan sehari-hari, isinya dosa, terus berlindung kepada Allah. Ya, harus seperti itu. Ya. Itu mukadimahnya tuh. Baru setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan. Jadi sebelum memberikan wejangan itu, Allah dipuji, terus meminta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah dari segala kejahatan diri, keburukan amalan. Itu. Ya, baru setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kasih wejangan. Apa katanya? Nih kalau kita mau kita uraikan ya, seolah-olah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengatakan begini. Ya, beliau akan mengatakan mayyahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang dikasih hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sudah dikasih hidayah, ada orang mau menyesatkan, nggak mempan. Ya. Jadi kalian ini sudah pada Islam nih, orang Madinah nih, bersyukur kepada Allah. Ya, yang kuat. Kalian tidak akan bisa murtad karena sudah dapat hidayah dari Allah. Bersyukur sudah pada mendapat hidayah. Nah, dapat hidayah dari Allah itu karena kalian dipilih oleh Allah. Terus setelah itu Rasul katakan sebaliknya, orang kalau ditentukan oleh Allah sebagai orang yang sesat, mau dikata apapun, mau dinasehati seperti apapun, tidak ada. Ya, tidak akan bisa menerima itu. Nah, jadilah dia orang yang tidak mempan dengan hidayah. Ya, kafirlah dia. Untuk mengatakan apa ini? Untuk mengatakan bahwa urusan hidayah itu di tangan Allah. Ya, bahwa kita menjadi orang Islam karena keluarga kita ini Muslim, wah, ya, itu yang patut disyukuri. Patut disyukuri. Baru setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan dengan pernyataannya ini nih, karena kita dapat hidayah dari Allah. Ya, kita bersyukur, ya, kita bersaksi. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan sampai bergeser tuh. Hidayah yang berupa iman. Bahwa Tuhan itu nol, tidak ada. Kecuali Allah. Bahwa ibadah itu tidak ada. Kecuali kepada Allah. Bahwa aturan ibadah itu tidak ada. Kecuali dari Allah. Begitu. Ya, makanya apa katanya? Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Ya. Hukum asalnya ibadah itu diharamkan. Ya, bukan haram, bukan al-aslu fil ibadati al-haram, bukan hukum asal ibadah itu haram, bukan, diharamkan. Apa bedanya? Ya kalau haram ya haram aja, kalau diharamkan ya itu diharamkan. Ya, illa ma dalad dalilu, kecuali ibadah yang ada dalil menunjukkan ala khilafihi, perselisihannya, ya, perbedaannya. Artinya apa? Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan haram. Kalau bukan haram bisa wajib, bisa sunnah. Ya, gitu. Harus ada dalil untuk ibadah. Tuh, itu adalah implementasi atau itu adalah kaidah yang diambil dari la ilaha, tidak ada yang berhak disembah, berarti tidak ada penyembahan, tidak ada aturan ibadah, tidak ada Tuhan.
Persis kayak komunis. Bedanya komunis titik di situ. Di dalam Islam ada pengecualian. Illa, ada perkecualian ya. Illallah, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, tidak ada ibadah yang boleh. Tidak ada ibadah yang wajib. Semua ibadah haram kecuali ibadah kepada Allah. Tidak ada aturan ibadah karena Tuhan tidak ada. Kecuali aturan ibadah dari Allah. Manusia nggak boleh